pergerakan dari IHSG di 3 menit pasca pembukaan sesi satu di hari ini. IHSG tadi saya sempat lihat menembus ke level 9 ribuan, tapi kemudian saat ini berada di level 8.983,458, bergerak menguat 0,41%. Ya, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Mas Henry Widiantoro, Equity Research Analyst Erdika Elite Sekuritas. Selamat pagi Mas Henry. Selamat pagi Mas Wiki. Baik, apa kabar? Baik Mas, semoga Mas Baik. Wiki demikian. Baik-baik juga, terima kasih sudah bergabung di Market Plus pagi hari ini. Kalau kita bicara mengenai penguatan dari IHSG, apa yang Anda bisa highlight di penutupan perdagangan kemarin, walaupun memang sempat volatile dan juga turun tajam ya, tapi kemudian Brent menguat signifikan sehingga mengatrol pergerakan IHSG di penutupan perdagangan kemarin. Apa yang Anda bisa highlight dari perdagangan kemarin, Mas Henry? Jika saya lihat highlight perdagangan dari kemarin lebih ke arah profit taking sih Mas, Ya. di mana saham-saham konglomerasi milik grup Bakri yang mengalami penguatan signifikan kurang lebih 2 bulan terakhir sini, saya rasa investor mulai mencicil untuk melakukan aksi profit taking. Nah, aksi profit takingnya itu disertai dengan apa? Karena kepanikan pasar yang melihat bahwasanya asing jual terus di saham punya grup Bakri. Oleh karena itu menjadikan market cenderung crash. Kita lihat kan perdagangan kemarin itu kan sebulan terakhir ini dominasi oleh saham-saham grup Bakri. Nah, ketika market crash dan diganti oleh saham lainnya, menurut saya ini akan lebih sehat. Karena kita lihat juga net buy yang dilakukan oleh asing pada perdagangan kemarin nampak cukup merata ya. Kita lihat beberapa saham-saham big cap dan juga saham-saham konglomerasi lainnya seperti grup PP yang baru di sini, menurut saya cukup menarik sih, Mas. Oke, kemarin pasar melirik saham-saham grup Bakri. Ketika Anda kemudian melihat pelemahan, apakah ini menjadi sebuah sinyal untuk di-ignore saja dulu atau menjadi sebuah sinyal untuk bisa masuk ke harga yang lebih murah untuk saham-saham grup Bakri? Kalau saya lihat dari perspektif grup Bakri, Mas ya, menurut saya di harga sekarang cenderung bisa masuk lagi ya untuk menambah dengan harga yang lebih murah. Karena kita lihat ke depannya grup Bakri menurut saya mempunyai prospek bisnis yang berbeda jika dibandingkan dengan grup Bakri kurang lebih 2-3 tahun lalu ya, setelah grup Bakri itu melakukan restrukturisasi. Selepas itu juga restrukturisasi ini menurut saya berpotensi untuk menjadikan grup Bakri cenderung untuk bisa mulai dividen play ya tahun depan. Oleh karena itu menurut saya ini akan cenderung lebih menarik. Di tengah apa? Di tengah demand dari batu bara yang mungkin akan tertahan karena apa? Karena ekspor di Indonesia akan dikurangi di situ. Oke, ada sentimen terkait dengan fundamental dari perusahaan Ya. sendiri dan juga sentimen di luaran sana begitu terkait dengan pergerakan dari harga komoditas. Baik, hal yang juga menjadi concern oleh pelaku pasar adalah mengenai perkiraan 2 kali pemangkasan suku bunga oleh The Fed mulai Juni 2026. Secara proyeksi demikian ataupun harapan lah ya. Seberapa sensitif sebetulnya IHSG terhadap perubahan ekspektasi ini dan proyeksi dari Anda tentu saja mempertimbangkan berbagai macam indikator. Salah satunya adalah data inflasi di bulan Desember yang baru dirilis begitu. Possibilities-nya untuk proyeksi ini seperti apa, Mas Henry? Untuk possibilities The Fed untuk menurunkan suku bunga masih ada. Namun itu tidak untuk bulan ini ya. Mungkin akan cenderung dilakukan di pertengahan tahun ini ya. Tidak lepas dari dari survei yang sudah dilakukan. Dan menurut saya kita bermain dengan apa? Dengan ekspektasi ya. Di sini Trump itu ngebet banget buat nurunin suku bunga, namun kondisi di lapangan di US kurang begitu mendukung. Oleh karena itu mungkin kisru-kisru ini akan menjadikan market akan cenderung volatile ya, terutama di market US, yang mana akan menjadikan trigger volatilitas yang terjadi di market global maupun regional. Nah, dovish yang ada di US kedepannya menurut saya masih akan menjadi trigger untuk penguatan bursa global maupun regional. Namun balik lagi mundurnya ini kondisi yang belum ideal untuk nurunin suku bunga di US menurut saya akan menjadikan bullishnya market akan cenderung tertahan di situ. Baik, masih berkaitan dengan kebijakan, tapi kali ini kebijakan Amerika Serikat di sektor geopolitik begitu. Ya. Seperti kita tahu ada kebijakan yang kemudian mengagetkan global terkait dengan invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Venezuela. Kemudian juga ada sanksi yang diberikan kepada Iran sendiri untuk mitra-mitra dagang dari Iran yang melakukan hubungan dagang dengan Iran akan mendapatkan sanksi 25% jika kemudian mereka memiliki hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Sebagaimana kita tahu Iran juga adalah salah satu produsen minyak dan masuk ke dalam OPEC begitu. Ya. Bagaimana Anda melihat kedua kondisi ataupun dinamika geopolitik ini akan mempengaruhi volatilitas harga energi
Dan apa yang bisa dicermati sebetulnya in terms of in a positive way atau hal-hal yang mungkin bisa apa ya, ditahanlah terlebih dahulu untuk bisa masuk ke saham-saham berbasis, energi? Kalau menurut saya ya, kecenderungan apabila ada, apa namanya, kisru geopolitik antara US dan Iran dan sebagian di sini, ya kalau kita mau ambil opportunity ya, di saham energinya mungkin ada di situ ya, Mas, ya, karena memang ada potensi untuk, apa namanya, gangguan pada rantai pasok di situ. Apalagi Iran kita tahu sendiri punya produksi, apa namanya, migas yang cukup besar gitu kan. Bisa lihat saham-saham, apa namanya, saham-saham yang berkorelasi dengan minyak seperti ada Medco, Akra, Eva, dan sebagainya. Mmm, Namun balik lagi ya, kita tidak berharap ini terjadi gitu kan, ada intervensi. Ketika apa namanya intervensi ini dilakukan, ada kemungkinan besar untuk saham-saham lainnya selain energi mungkin akan terkoreksi karena kenaikan yang terjadi pada energi, terutama minyak mentah di sini akan mempunyai multiplier efek pada lini usaha lainnya di situ, di sektor lainnya yang menjadikan mungkin kinerja dari sisi keuangan maupun fundamental dari bisnis lainnya mhm. akan terkoreksi di situ. Baik, oke, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum akhirnya pelaku pasar dapat bisa masuk ke sektor energi begitu ya. Oke, Ya. kalau kita bahas sedikit Bang Andi dalam 2 hari ini pergerakan IHSG yang cenderung ekstrim, apakah volatilitas ini masih, dalam zona yang sehat dalam konteks uptrend atau justru, sinyal awal fase koreksi yang lebih dalam sebetulnya, Mas Henry? Kalau saya melihat untuk IHSG sekarang ini masih berada pada fase uptrend dan koreksi yang terjadi kemarin ya, cenderung koreksi sehat ya, karena memang kita melihat bahwasanya IHSG, berada pada fase uptrend di atas EMA 20-nya ya, di mana EMA 20 ini adalah level, support krusial untuk, IHSG. Apabila IHSG tidak, menembus level tersebut ada potensi masih menguat ke level 9.000 level psikologisnya lalu ke level 9.100. Namun apabila level MA 20-nya pecah, ada kemungkinan bagi IHSG akan melemah di situ. Namun secara keseluruhan dari perputaran rotasi sektor yang ada di apa namanya IHSG, konstituen IHSG, saya melihat bahwasanya potensi pecah ke bawah atau koreksi mungkin akan lebih kecil jika dibandingkan Mmm, dengan potensi upside-nya ya. Karena perputaran yang terjadi di IHSG kemarin cenderung relatif sehat ya. Dari sebelumnya saham-saham Kunglo batubara, di sini ada shifting ke saham-saham lainnya yang mana di sini mempunyai harga yang masih relatif lebih rendah di situ sih, Mas. oke, sebagaimana kita tahu secara historikal ataupun sepanjang tahun 2025, IHSG sendiri sudah mencetak 24 kali all time high ya, dan ini kemudian menjadi satu hal yang memang, menjadi perhatian oleh, banyak pelaku pasar begitu. Tapi rasanya memang kalau dilihat berbagai macam indikator ekonomi di Indonesia, dan juga, kinerja dari emiten-emiten yang menopang pergerakan dari IHSG sendiri, rasanya target baru 10.000 di 2026 bisa tercapai menurut Anda? Menurut saya make sense Oke. untuk 10.000 di tahun 2026 secara full year ya, Mas, ya. Karena memang, kita lihat, dari faktor makro ya, yang belum jalan di sini kan sektor banking, di mana banking mungkin akan dapat limpahan dari, efek yang kemarin terjadi itu di, full year ini ya, which is nanti akan, kurang lebih di kuartal 2 akan jalan ya, untuk saham-saham banking-nya. Mmm, Yang mana hal itu mungkin menjadikan trigger, apa namanya, saham IHSG akan mengalami penguatan ya, ditopang oleh laju apa namanya saham perbankan. Selepas itu juga kita lihat komoditas juga masih akan rally, terutama komoditas emas yang mana menjadikan apa namanya pergerakan indeks mungkin masih akan berpotensi untuk ke level 10.000 hingga akhir tahun ini ya Mas ya, selepas dari koreksi atau volatilitas yang ada di market ke depan. baik. Penguatan, saham-saham berkapitalisasi besar tentu saja ini dikontribusi oleh net foreign buy yang kalau kita lihat ini mencapai 1,3 triliun rupiah di tengah volatilitas yang cukup tinggi. Apakah ini sebetulnya menandakan asing mulai akumulasi selektif atau hanya trading jangka pendek saja? Artinya mungkin ada, sentimen lain yang perlu diwaspadai oleh pelaku pasar gitu? Kalau saya lihat ini cukup menarik di ISG Mas ya, secara year to date atau secara mungkin setahun terakhir ya, setelah bulan April di sini asing melakukan akumulasi terus-terusan di mana pada saham-saham, big cap, non batubara dan juga, apa namanya, non bank di sini. Yang mana menurut saya ini yang dilakukan oleh asing masih pada fase, akumulasi sih Mas, belum, Mmm, tahapnya asing untuk melakukan, net sell di sini untuk saham-saham perbankan. Kita lihat investasi di US mungkin akan kurang begitu menarik. Nah, emerging market di sini mungkin akan menarik seperti Indonesia dan yang mana, asing yang akumulasi yang dilakukan oleh asing,
selama ini menurut saya masih mengindikasikan minat Baik. investor untuk melakukan akumulasi di saham-saham Indonesia. Baik, kalau kita spesifik ke saham-saham berbasis perbankan, asing masih melakukan akumulasi beli, apakah karena memang berkaitan dengan valuasi dari saham-saham perbankan yang masih murah, atau hal apa lagi yang sebetulnya, dipertimbangkan oleh asing sebelum kemudian, memutuskan untuk tetap, berada di, zona akumulasi beli ini, Mas Henry? Menurut saya dari sisi valuasi dan harga saat ini relatif, lebih menarik ya, baik dari Oke. valuasi fundamental maupun teknikal. Ini cukup menarik setelah, berada pada fase sideways ya, dan memang kinerja banking kurang begitu, memuaskan di tahun kemarin. Namun kedepannya seiring berjalan dengan industri yang mulai berjalan di Indonesia, ada, potensi mendongkrak kinerja keuangan dari sisi perbankan ya. Kan kemarin ada, banyak sekali insentif untuk perbankan, belum Mhm. terrefleks ke laporan keuangan dan di full year mungkin akan terrefleks, kinerjanya yang menjadikan trigger untuk pergerakan saham perbankan ke depan. Baik, Astra International sendiri menjadi top net buy, dari asing sendiri. Review Anda mengenai Astra International seperti apa, Mas Henry? ASI ya, ASI kemarin baru rilis kinerja which is, rilis kinerjanya kemarin, sebenarnya, bagus ya, di luar ekspektasi market, dan ini, balik lagi selepas dari memang ada problem di penjualan, otomotif karena memang ada disrupsi dari mobil listrik, namun overall, kalau kita lihat, ASI yang masih mampu mempertahankan market share 50% menurut saya masih relatif bagus ya di kondisi Mhm. memang gempuran mobil listrik. Nah, pergerakan secara teknikal ini ASI, sedang berada fase uptrend ini, uptrend jangka panjang di atas 520, 50 dan 500. Mmm. Dan asing melakukan net buy terus-terusan kurang lebih dari bulan Juli kemarin, belum melakukan net sell. Oleh karena itu mungkin secara jangka panjang masih cukup menarik, namun secara jangka pendek menurut saya ada potensi untuk, terjadi koreksi sehat untuk ASI hingga ke level, support 6.800 atau di level 5 bulan di level 6.500 sebagai level sehatnya. Sekarang kan 7.100 masih ada diskon untuk terjadi koreksi untuk ASI sih Oke, sebenarnya. secara produk-produk otomotif sendiri yang dijual, oleh Astra International sendiri, memang ini mostly adalah mobil-mobil konvensional begitu ya? Betul, Artinya, betul. walaupun itu kemudian menjadi satu segmen yang di-cater oleh Astra International, tapi ya secara permintaan juga masih tinggi, ini yang kemudian membuat asing masih, percaya dengan kinerja dari Astra International. Ya, terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Henry, kita akan simak terlebih dahulu pergerakan dari IHSG di 3 menit pasca pembukaan sesi 1 di hari ini. IHSG tadi saya sempat lihat sempat menembus ke level 9 ribuan, tapi kemudian saat ini berada di level 8.983,458, bergerak menguat 0,41%, dan 5 saham yang menjadi top gainers diantaranya ada Bumi, Antam, MBMA, Goto, dan juga Dewa. 5 top losers ada Inet, Astra International, kemudian juga ada Sola, APLN, dan juga SRTG. Dan pergerakan sektoral, sektor infrastruktur memimpin penguatan dengan penguatan 1,23%, disusul oleh sektor energi dan juga sektor teknologi. Kemudian sektor properti mengalami pelemahan paling signifikan ataupun paling dalam, melemah 0,67%, disusul oleh sektor industri dan juga sektor finance. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini, pemirsa. Ya, dapat Anda saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama Asia pagi hari ini dibuka mix dengan Nikkei 225 dibuka menguat 1,38% di level 54.288. STI Singapura dibuka melemah 0,23% di level 4.796. Kemudian Kospi Korea dibuka menguat 0,34% di level 4.705 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,46% di level 26.971.